Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada hadis kedua dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berwudu sebagai syarat sahnya salat. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis ini, hadis yang dikeluarkan Bukhari, beliau memberikan penafsiran apa yang dimaksud kalimat idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud hadas dalam hadis ini adalah al-fusa wa dhurab. Jadi yang dimaksud hadas di sini artinya seseorang ketika salat kemudian dia buang angin ataupun kentut. Karena ini kan konteksnya salat. Hadas itu kan banyak. Kencing juga hadas, buang hajat besar juga hadas. Tapi kan tidak mungkin orang salat kencing, ataupun orang lagi salat kemudian dia buang hajat besar. Yang memungkinkan ketika salat ya paling buang angin. Tetapi sekali lagi bahwa ini konteksnya salat. Ya, jadi orang ketika salat bisa saja dia berhadas dengan cara mengeluarkan angin tadi. Tetapi hadas sendiri yang mencakup macam-macam. Karena hadas sendiri kan ada dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Adapun hadas kecil ya ma'ruf, seperti kentut, kemudian kencing, kemudian berak dan begitu seterusnya. Itu adalah hadas kecil. Tapi di sana ada hadas besar. Seperti seseorang melakukan junub, kemudian seseorang mengeluarkan darah haid, atau wanita yang sedang nifas. Tapi tentu menghilangkan hadas kecil dengan hadas besar kan beda. Kalau hadas kecil itu cukup dengan berwudu berdasarkan hadis ini. Tapi kalau hadas besar itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi besar. Pertanyaannya, apakah kemudian hadas juga bisa dihilangkan dengan tayamum? Maka yang sahih adalah bahwa hadas bisa terangkat dengan tayamum, hanya sifatnya itu terbatas waktu sampai dia mendapatkan air. Kalau sudah mendapatkan air, maka tidak bisa tayamum lagi, dia harus berwudu ataupun mandi junub. Inilah kelebihannya tayamum. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kalau berwudu tidak bisa. Wudu itu hanya menghilangkan hadas kecil saja. Tapi kalau tayamum bisa. Jadi ketika seseorang kemudian junub, tidak ada air untuk mandi, apakah dia harus berwudu atau tayamum? Ulama mengatakan tayamum. Cukup dengan tayamum. Karena memang tidak ada air, macam mana dia mau berwudu? Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi sifatnya muaqqatan, ya, sifatnya memang dibatasi waktu sampai betul-betul dia mendapatkan air. Kalau sama sekali tidak mendapatkan air, ya tayamum teruslah. Dan itu sebuah keringanan
yang Allah anugerahkan kepada kita, ketidakadaannya air bukan berarti tidak bisa menghilangkan hadas, tapi bisa dengan cara tayammum. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa bedanya hadas dengan najis itu? Kalau hadas ini lebih umum dibandingkan najis, karena hadas itu sifatnya bisa terlihat, bisa tidak terlihat, maksudnya zatnya. Tapi kalau najis ini kan khusus, sesuatu yang terlihat, bendanya, zatnya itu. Makanya orang kentut tidak dikatakan buang najis, tapi buang hadas, karena kan nggak terlihat kentut itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini juga mendasari tentang pentingnya taharah. Tentang pentingnya taharah. Dan taharah ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan taharatun hissiyah, dan ada yang disebut dengan taharatun ma'nawiyah. Adapun taharah hissiyah ma'ruf, seseorang menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun menghilangkan najis, itu disebut taharah secara hissi namanya, secara zat. Tetapi di sana ada taharah maknawi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar taharah hissi. Seperti seseorang membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari kekufuran, itu disebut taharah maknawi. Artinya taharah maknawi lebih dalam lagi maknanya. Tapi yang kita kaji di pagi hari ini adalah bicara soal taharah hissiyah namanya. Taharah yang sifatnya nampak badannya, nampak bentuknya. Taib. Kita ambil petik hadis ini beberapa faedah yang kita akan bahas. Pertama, dari hadis ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ketika masuk ke dalam salat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dalam keadaan kondisi kita ini baik dan indah. Makanya karena salat itu adalah ikatan kita dengan Allah, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ketika menghadap Sang Pencipta kita tidak mungkin kita dalam kondisi tidak dalam kondisi baik, kan? Harus dalam kondisi baik dan indah. Makanya kemudian kita ketika menghadap Allah tidak boleh ada hadas dalam badan kita, baik hadas kecil, baik hadas besar, termasuk juga tidak boleh ada najis. Dan ini keindahan Islam. Kemudian yang kedua, hadis ini juga mengajarkan kepada kita ta'dimu sya'ni salati, haitsu anna Allah la yaqbaluha illa ma'a tahar. Di sini juga ada keistimewaan salat, bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sampai betul-betul badan dia suci, suci dari hadas baik kecil atau besar, termasuk juga suci dari najis. Kemudian yang ketiga, bahwa salat itu tidak akan diterima kalau dia memaksakan diri untuk salat sementara dalam badannya ada hadas ataupun najis. Cuman bedanya, kalau dalam badan kita, umpamanya dalam pakaian kita ada najis, atau umpamanya dalam sandal kita ada najis, kita tinggal melepas saja sandal itu tanpa harus mengulang salat. Tapi kalau di badan kita ada hadas, maka tidak bisa meneruskan salat. Dia harus berhenti dari salat, kemudian berwudu atau mandi junub, kemudian dia mengganti salatnya. Itulah bisa bedanya najis dengan hadas di sini ya. Contoh umpamanya, ibu salat. Ibu ingat ketika salat ini mungkin sajadah yang ibu gunakan itu terkencingi oleh anak ibu umpamanya yang masih kecil, dan ibu sholat di situ sampai selesai, baru ingat, oh iya sajadah itu kan ada najisnya. Apakah perlu diulang? Tidak. Ya. Berbeda dengan kondisinya ibu sholat, ibu belum berwudu,
Kemudian selesai sholat baru teringat, oh iya saya tadi nggak berwudu. Diulang sholatnya. Bisa dipahami di sini? Ya. Kemudian yang keempat, bahwa al-hadatsu naqidun lil wudu mubtilul lis salati in kana fiha. Bahwa hadas ini bisa membatalkan wudu. Jadi bukan hanya salat saja, wudunya juga batal. Dan juga membatalkan salat kalau memang terdapat pada diri kita. Kemudian juga kalimat la yaqbalullah salata ahadikum, Allah tidak menerima. Maksud tidak menerima di sini artinya adamu sihhatis salati wa adamu ijzaiha. Maksudnya adalah tidak sah salatnya dan tidak akan dibalas salatnya. Artinya enggak secara sah dan tidaknya tidak sah, dan secara pahala dan tidaknya tidak berpahala. Kalau salat tanpa wudu sudah tidak sah salatnya, tidak dapat pahala. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, bahwa hadis ini juga berfaedah bahwa salat ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi yang namanya salat yang kita kerjakan itu tidak semua salat kita ini diterima. Ada juga yang ditolak salat kita ini. Lah salah satunya adalah ketika kita melaksanakan salat tidak sebagaimana tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi kalau salat itu berwudu. Berarti kalau dia salat tidak berwudu berarti keluar daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk pada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tertolaklah amalan itu. Kemudian juga kalau ibu tahu ibu berhadas, kemudian tetap sholat, tahu ibu belum berwudu, yakin belum berwudu, maksain sholat, maka hukumnya haram. Ibu berdosa karena sudah tahu tidak berwudu malah dilanjutkan sholat. Kenapa sampai ulama mengharamkan? Karena ibu sedang bermain-main dengan ibadah. Itu namanya main-main dengan ibadah. Sudah jelas kan sholat tidak sah dengan wudu, malah sengaja tidak berwudu kemudian sholat, apa enggak main-main namanya. Bukan hanya sekedar main-main dalam ibadah, dia melakukan istihza namanya, mengolok-olok syariat. Kemudian juga seseorang ini kalau umpamanya berwudu untuk sholat, kemudian masuk waktu sholat yang lainnya, apakah harus mengulang wudunya? Tidak harus mengulang wudunya selama dia tidak batal. Artinya selama dia masih di atas toharohnya. Kecuali kalau ibu yakin, ibu kentut, ibu kencing, buang hajat, yakin, maka harus mengulang wudunya. Dan wudu ini juga berlaku bukan hanya kepada sholat wajib, tapi juga berlaku kepada sholat sunnah, termasuk sholat jenazah sekalipun, tetap harus berwudu. Karena di sini kan umum, Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang di antara kalian, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah ini diantara faedah daripada hadis yang kedua ini. Banyak kesalahan di masyarakat yang terjadi apabila melakukan wudu. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam berwudu itu? Yang pertama, tarkul madmadhati wal istinsak. Kadang orang meninggalkan tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung, langsung kemudian membasuh muka, maka itu tidak sah. Kemudian yang kedua, terkadang seseorang itu ketika memulai berwudu mencuci tangan sampai sikut dia. Tidak perlu sampai sikut, cukup dengan kedua telapak tangan saja. Nanti mencuci tangan sampai sikut itu ada bagiannya sendiri ketika berwudu. Tapi kalau memulai berwudu setelah baca basmalah, maka cukup mencuci kedua tangan saja, tidak perlu sampai sikut. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kemudian seseorang itu tasahul, meringan-ringankan ketika mencuci kaki. Kadang-kadang tidak digosok gitu ya. Karena cucian itu kan artinya membilas dengan air dengan gosokan tangan. Itu artinya mencuci. Tapi kalau hanya membilas tanpa gosokan tangan, itu artinya mengusap. Dan mencuci kaki itu bukan mengusap, dia harus mencuci. Jadi bukan hanya ketika berwudu diseblok gitu kakinya, enggak, tapi juga harus dicuci dengan menggunakan gosokan tangan. Dan ini banyak.
Terkadang juga ada yang lebih parah, tidak ada perhatian dengan kaki. Kadang-kadang dia mengguyur kaki itu, ada beberapa bagian di kaki itu tidak terkena bilasan air. Itulah nanti masuk pada hadis yang ketiga itu, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah, ada ancaman bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu berupa api neraka. Kemudian juga di antara kesalahan orang berwudu adalah menambah basuhan. Kita tahu bahwa basuhan dalam berwudu itu berapa kali? Paling banyak 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang 2 sunnah. Artinya kalau ibu berwudu sekali-sekali, umpamanya muka, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, sah wudunya? Sah. Karena yang wajib itu 1 basuhan. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah tidak boleh melebihi dari 3 basuhan. Umpamanya jadi 4, jadi 5. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, faman zada faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah basuhan, dia telah salah dan telah berlaku zalim. Karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini tidak boleh seseorang itu menambah basuhan. Paling banyak 3, paling sedikit 1. Kemudian juga di antara kesalahan orang berwudu adalah terlalu banyaknya menggunakan air. Terlalu banyaknya menggunakan air alias israf, berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan ini dilarang dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk berwudu menggunakan air, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ya secukupnya sajalah berwudu. Umpamanya kalau ibu buka keran, ya kan? Kan keran itu ada yang kadang-kadang deras sekali airnya. Kecilkan saja. Ya, supaya tidak boros air gitu maksudnya. Walaupun air banyak, tetap kita disuruh untuk sederhana dalam penggunaan air. Kemudian juga di antara kesalahan adalah ada sebagian orang yang mungkin menggunakan cincin atau menggunakan jam. Dia tidak melepas cincin dan jamnya ketika berwudu. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak harus melepaskan gitu. Tetapi terkadang ketika dia berwudu, ada air itu yang tidak sampai ke balik jam ataupun cincin tadi. Makanya ketika berwudu kalau bisa digerakkan tuh, cincinnya itu digerak-gerakkan begini supaya airnya masuk. Atau ketika jam tangan juga digerak-gerakkan supaya airnya masuk. Dan lebih baik lepas saja, biar betul-betul air wudu sampai ke anggota wudu itu. Sebab kalau tidak maka terkena ancaman. Kemudian juga kesalahan yang lainnya adalah ada sebagian wanita itu yang menggunakan henna di tangan, pewarna tangan gitu ya. Terkadang ada pewarna-pewarna di tangan itu, entah di tangan entah di kuku, ya kan. Rupanya pewarna itu tidak tembus air. Nah ini juga tidak sah wudunya, Bu. Jadi kalau punya henna baik yang ada di kulit ataupun di tangan, kalau henanya itu sampai menghalangi air ke kulit kita, berarti tidak sah wudunya. Kecuali kalau henanya memang ya bisalah tembus air sampai ke kulit atau sampai ke kuku, maka dibolehkan. Nah, ini juga banyak terjadi menghalangi air masuk ke anggota wudu gara-gara ada henanya tadi. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika seseorang berkumur-kumur memasukkan air ke mulut, hanya dimasukkan kemudian dilepehkan lagi. Kan dimasukkan dilepehkan gitu. Itu salah, karena namanya berkumur-kumur itu harus digoyang-goyangkan airnya. Karena kan intinya dia menghilangkan kotoran yang ada di dalam mulut kan. Sehingga kalau masukkan air itu harus betul-betul dikucek-kucek di dalamnya kan, supaya mungkin ada bekas-bekas makan atau apa bisa keluar yang ada di sela-sela gigi itu. Jadi ini juga kesalahan, bukan hanya dimasukkan dilepehkan lagi, tidak, tapi harus betul-betul dikumur-kumur dengan benar-benar, kecuali kalau ibu dalam posisi puasa. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan wabalik fil istinsyaq wabalik fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna shaimah. Bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung dan ke dalam mulut, kecuali dalam posisi puasa, karena takut tertelan kan. Nanti batal puasanya. Nah ini yang banyak terjadi atau banyak kesalahan di masyarakat seputar wudu ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib di sini karena kita sudah masuk bicara wudu, tentu kita harus paham di sana ada keutamaan di balik wudu itu. Bukan hanya sekedar menjadikan sahnya salat saja, tapi lebih daripada itu banyak keutamaan yang kita akan gali. Yang pertama,
Wudu ini adalah syatrul iman, separuh daripada iman. Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu separuh daripada keimanan. Kemudian yang kedua, wudu ini mukaffirun lidzunub, bisa menggugurkan dosa. Makanya kalau kita tahu bahwa wudu ini bisa menggugurkan dosa, jangan main-main, jangan asal-asalan berwudu ini. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang berwudu itu akan keluar dosanya dari melalui air wudu. Jadi dosa kita ini akan mengalir lewat air wudu yang menetes ke bumi, bekas-bekas air wudu sampai mengalir ke jari-jari jemari. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya sungguh-sungguh, betul-betul dia perbaiki sebagaimana perintah Nabi, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka seluruh khotoyahu, dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-muhafadzatu 'alal wudu min alamati ahli iman. Ketika ibu menjaga wudu, maka itu termasuk alamat daripada alamat-alamat ahli iman, orang-orang yang beriman. Dan lebih daripada itu, kalau betul-betul menjaga, makna menjaga ini batal wudu lagi, batal wudu lagi. Maka kalau ibu bisa mempertahankan seperti itu, maka ini jalan mudah menuju surga. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW di-mi'rajkan ke langit, Nabi mendengar suara terompah itu di surga itu. Ada orang jalan, tapi yang jalan terompahnya saja, orangnya enggak ada, dan mengeluarkan bunyi. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Jibril, itu suara terompah siapa tuh? Maka kemudian Jibril memberitahu bahwa itu suara terompahnya Bilal ibn Rabah. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi memanggil Bilal, kemudian mengatakan, ya Bilal, inni samitu khaskhasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku mendengar loh suara terompahmu di surga, apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'atain. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat salat wudu. Lah Bilal ibn Rabah itu terkenal menjaga kesucian. Jadi kalau batal wudu, wudu lagi, kalau batal wudu, wudu lagi. Bukan karena salat tidak, walaupun tidak salat. Makanya kenapa kemudian Allah hadiahi Bilal dengan terompahnya sudah di surga sebelum orangnya. Ya tidak mungkin orang masuk surga terompahnya saja, ya orangnya pasti nyusul. Karena sendal itu kan tidak mukallaf ya, bukan yang dibebani syariat kan gitu. Dia pun masuk surga karena pemiliknya, Bilal bin Rabah. Kemudian juga yang kelima, wudu ini termasuk perhiasan seorang mukmin di surga. Bukan hanya sekedar masuk surga, Bu, tapi wudu ini akan menjadi perhiasan kita. Dan perhiasan itu akan semakin melebar, memanjang, itu tergantung wudu kita. Semakin kita rajin wudu, ya semakin banyak perhiasannya. Kemudian juga yang ke-7, bahwa wudu ini termasuk alamat min alamati ummati Muhammadin SAW. Jadi wudu ini termasuk tanda dari tanda-tanda bahwa kita ini termasuk umat Nabi. Karena nanti pada hari kiamat, Nabi tidak akan mengenali kita kecuali dari bekas wudu. Kan Nabi ditanya, Rasul, semana engkau tahu bahwa mereka adalah umatmu? Bagaimana kau tahu mereka umatmu, katanya? Kan Rasul hanya melihat para sahabat, tapi kan tidak melihat kita. Bagaimana Rasul akan mengenali kita? Maka Nabi SAW, aku bisa mengenali umatku dengan melihat bekas-bekas wudunya. Jadi anggota badan wudu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Lah dengan itulah Rasul akan mengenali umatnya, dengan bekas wudunya yang bercahaya. Kemudian selanjutnya juga, wudu ini juga nurun lil muslim yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Di saat kemudian digelapkan alam semesta ini, maka wudu itulah akan menjadi cahaya bagi kita. Kemudian juga wudu sendiri bisa melepaskan ikatan syaitan. Kan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin.
Jadi setiap kita, saya, ibu dan siapapun kalau tidur malam, maka setan itu akan datang menghadap kita. Kemudian akan mengikat setiap tengkuk kita 3 ikatan. Lah apabila dia bangun di umpamanya di waktu pagi jam sebelum subuh gitu ya, maka kemudian ibu langsung berzikir, berdoa, maka hilanglah satu ikatan dengan zikir dan doa itu. Kemudian setelah itu ibu bergerak berwudu, maka hilang 2 ikatan. Kemudian setelah itu ibu sholat, maka hilang 3 ikatan. Artinya hilang semua ikatan setan. Dari sini kita tahu bahwa wudu bisa menghilangkan ikatan setan yang ada di tengkuk kita, yang membuat kita ini menjadi malas dan banyak masalah, yang terkadang masalah itu tidak tahu dari mana datangnya. Tapi orang yang bangun sebelum subuh, kemudian pertama berzikir, yang kedua berwudu, kemudian dia sholat, entah sholat sunnah, entah sholat wajib, sholat subuh, maka pagi harinya dia akan menjadi semangat kata Rasul dan tahu arah apa yang harus diperbuat hari itu. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kemudian badannya akan lemah dan akan banyak masalah yang menerpanya di hari itu. Ini juga di antara faedah wudu, bisa melepaskan ikatan syaitan. Termasuk juga wudu mengangkat derajat orang. Di mana? Ya di surga lah kan gitu. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kutunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di surga? Sahabat mengatakan, bala, tentu Rasul. Apa itu? Maka Rasul mengatakan, isbagh al-wudu, sempurnakan wudu. Jadi wudu juga bisa mengangkat derajat seseorang di surga. Termasuk juga wudu adalah sebab di mana Allah Subhanahu wa taala makin cinta dengan kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 222, Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah suka dengan orang-orang yang bertobat, dan Allah suka dengan orang-orang yang selalu bersuci. Ya, bersuci artinya berwudu di dalamnya. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, berarti semua hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sebab kita mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi itu kan punya telaga kelak pada hari kiamat. Lah telaga inilah yang kemudian akan diminumkan kepada setiap umat para nabi. Dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Karena kan mereka akan diletakkan di bawah terik matahari 1 mil di atas kepala kan. Tentu akan kehausan yang luar biasa. Makanya sebelum itu mereka dikasih minum dulu supaya tidak haus selamanya, selama proses hisab dan yang semacamnya itu. Lah salah satunya yang menjadikan kita mampu datang ke telaga Rasul dan minum dari telaga Rasul itu adalah dengan cara berwudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya adalah wudu ini juga sebab di mana kalau Allah wafatkan kita, maka Allah akan wafatkan kita di atas fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita firashaka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma taji 'ala shiqqil ayman wa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika ila akhiril hadis, sampai kepada fa imitta mitta 'alal fitrah." Kata Nabi SAW, apabila engkau menuju pembaringanmu, maksudnya tidur malam, maka berwudulah seperti wudu salat. Kemudian baringkan ke lambung sebelah kanan. Kemudian berdoa yang dengan doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, sampai selesai. Di ujung hadis Rasul mengatakan, kalau engkau mati di pagi hari, maka engkau mati di atas fitrah. Artinya di atas tauhid, husnul khatimah. Ya. Bahkan lebih daripada itu, bukan mati di atas fitrah saja. Selama tidur, kalau dia berwudu, maka akan didoakan sepanjang tidurnya oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man bata tahiran, kata Rasul, barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, artinya berwudu gitu ya, maka ketika dia sedang tertidur, datang para malaikat, kemudian malaikat akan berdiri di samping kanan dan kiri orang yang tidur tadi. Jadi setiap dia berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Kemudian kalau dia bergerak ke sebelah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dosanya. Begitu terus malaikat
Setiap guling ke sini didoakan, setiap guling ke situ didoakan sampai dia terbangun. Bayangkan tidur saja didoakan malaikat. Tidur saja jadi ibadah tuh ya. Itulah tidurnya orang alim. Kalau tahu hukumnya enak tidur itu. Tapi terkadang karena tidak paham hukum tidur ini seperti apa, ya kadang-kadang tengok kasur, tengok bantal langsung geletak gitu saja ya. Dia tidak paham bahwa tidur pun bisa jadi ibadah sebenarnya. Dengan cara apa? Berwudu sebelum tidur supaya didoakan malaikat ampunan dan rahmat. Nah, ini juga diantara keutamaan wudu ya. Termasuk juga keutamaan wudu ini adalah tahqiq al-iqtida bi Rasulillah. Kita ini betul-betul mewujudkan ittiba, pengikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara melakukan wudu, karena Rasul juga tidak pernah lepas daripada berwudu. Dan wudu kita kan harus seperti wudunya Rasul. Jelas tartibnya dari mana dulu, mana awal, mana akhir, tidak boleh kecuali harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, lebih-lebih kalau ditinjau dari segi kesehatan kan. Wudu ini wiqayatul insan min amradi al-jihazi at-tanfisi. Disebutkan bahwa wudu ini bisa menghalangi penyakit-penyakit yang membahayakan yang datang dari bakteri-bakteri yang akan menyerang badan kita. Kemudian juga dengan wudu sendiri tansyitu ad-daurati damawiyah. Dengan berwudu itu bisa melancarkan darah dalam badan kita. Kemudian juga berwudu ini wiqayatul insan minal isabati bil amradi jildiyati. Bisa mencegah manusia dari penyakit-penyakit kulit yang bisa menyerang penyakit-penyakit kulit itu. Termasuk wiqayatul insan min amradil fammi wal asnan. Bisa menghalangi dari penyakit-penyakit yang terkadang menyerang mulut dan juga gigi. Kemudian juga wiqayatul insan minal isabati bi amradil ain. Termasuk juga bisa menjaga dari penyakit-penyakit yang akan menyerang mata ketika kita membasuh, menyerang hidung dan banyak. Bahkan lebih daripada itu, wudu bisa mengobati orang yang terkena hasad, terkena ain. Ya, karena begini Bu, kebanyakan orang mati itu kan karena kena ain. Ya, kebanyakan orang meninggal itu karena ain. Ingat, makanya kenapa di zaman medsos di sini saya nasihatkan Bu, jangan suka mampangin foto. Karena ada kadang-kadang senang sama anak, dikit-dikit dipoto, taruh di medsos, ya kan? Itu dikhawatirkan ada orang hasad kemudian datang penyakit ain. Makanya kita lihat bahwa kalau ada orang terkena stroke sampai terbaring itu diantara sebabnya bukan karena mungkin faktor makanan, tidak. Ada juga sebabnya karena boleh jadi dia terkena penyakit itu karena serangan ain, serangan orang yang hasad gitu ya. Berarti dari jenis sihir itu. Maka kalau yang seperti ini ada yang mengatakan obatnya dengan cara menggunakan air wudu, menggunakan air wudu. Kemudian setelah dia berwudu, orang ini kita wudukanlah, bekas-bekas air wudu itu bisa dioleskan ke tempat-tempat sela-sela badan yang ada lipatannya, ya, seperti ketiak, lipatan seperti ini, semua gitu dibasuhi setiap badan yang ada lipatannya. Lah sebagian ulama mengatakan inilah juga cara ruqyah namanya, menggunakan air wudu. Jadi sampai bisa mengobati penyakit sihir juga. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan berwudu ini. Tapi yang jelas bahwa inti daripada hadis Abi Hurairah yang kita bahas, bahwa wudu ini memiliki kemuliaan tersendiri, di mana dia menjadi syarat sahnya solat. Tapi wudu sendiri hukumnya sunnah, ingat ya. Kalau kita pisahkan antara wudu dengan solat, maka hukum wudu itu sunnah. Tapi kalau kita gandengkan wudu dengan solat, bukan sunnah lagi. Ya, berarti apa hukumnya? Syarat. Syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang mempengaruhi sah tidaknya yang disyarati. Berarti adanya syarat, adanya yang disyarati. Tidak adanya syarat, tidak adanya yang disyarati. Artinya ada wudu, ada solat, tidak ada wudu, tidak ada solat gitu. Walaupun kita berwudu belum tentu untuk solat. Nah itu kaidahnya, saya ulangi. Ada wudu, ada solat. Tidak ada wudu, tidak ada solat. Walaupun dia berwudu tidak mesti untuk solat. Bisa saja hanya untuk menjaga kebersihan saja, supaya kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan cara berwudu. Ya, makanya kadang-kadang kan ada orang yang ingin berwudu dari rumah dulu, kemudian sampai ke masjid karena ingin ngaji atau apa. Alhamdulillah langsung masuk masjid sholat kan gitu.
Terkadang ada orang yang meremehkan, nggak usahlah wudu di masjid saja. Rupanya sampai masjid, kamar mandinya, tempat wudunya terbuka. Nampak laki-laki perempuan, bingung akhirnya dia wudu kan. Makanya kalau orang itu menjaga wudu, dia akan tenang ketika sholat. Saya ada wudu lah, langsung sholat. Kan enak gitu ya kalau jaga wudu itu. Jadi memudahkan dia juga. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Seperti yang saya katakan tadi, masalah ini sebelum itu ya Ustaz. Kalau ditinjau dari masalah dunia sendiri tadi tidak dikatakan wajib saja. Terus sementara kita seorang wanita ini ada masa untuk beristirahat, untuk tidak sholat. Tentu saja, namun kebiasaan ini karena kita sudah sejak kenal itu selalu menjaga wudu. Terus apakah terpakai ada kita sebelum tidur kita wudu kita itu tetap berwudu, karena wudu sebelum tidur itu sifatnya ta'abudi, sifatnya hanya beribadah, bukan dalam rangka menghilangkan hadas. Makanya ada hadis Nabi SAW, kalau seorang suami menggauli istrinya dan ingin mengulang kembali, kata Rasul, berwudu. Lah apa gunanya berwudu? Bukankah ketika dia melakukan hubungan pertama kan dia hadas besar? Harusnya bukan berwudu tapi mandi kan? Tapi Nabi tidak memerintahkan mandi, justru diperintahkan wudu kan, karena itu akan lebih ansyat, lebih semangat lagi gitu. Ada semangat yang kedua. Artinya kan bukan untuk menghilangkan najis kan, tapi ada keperluan lain supaya lebih semangat lagi, ada timbul kesemangatannya. Jadi berwudu sebelum tidur itu sifatnya ta'abudian, beribadah dengan berwudu sebelum tidur, bukan faktor yang lain. Jadi walaupun kita sedang junub, sedang haid, sedang nifas, sudah berwudu saja dan tidur. Tapi itu bisa dijadikan sebagai dalil ya Ustaz. Bahwa waktu katakan haid, dalilnya itu sebagaimana perintah ketika seorang suami menekani istri. Ya. Iya, sebagai landasannya di situ. Iya. Berarti ini juga bisa terpakai ketika kita keluar rumah semua aktivitas kita, karena kita nggak niat ibadah, tapi karena wudu itu hanya untuk Ustaz, hanya memang ta'abudi, memperbarui wudu. Wallahu alam, apakah dalil itu juga berlaku di semua tempat? Wallahu alam, tapi kita kan hanya mengambil kekhususan dalil saja. Kekhususan dalil artinya yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya ya sebelum tidur atau ketika hendak mengulang melakukan hubungan. Itu yang ada dalilnya. Terus kedua Ustaz, masih terkait dengan tidur. Anak pernah dengar ketika kita meyakini bahwa wudu itu hanya sunnah, tidak wajib. Terus tidak dalam keadaan hubungan, tapi kita sadar ketika ketiduran tengah malam kita berani. Itu apakah kita tetap mendapatkan doa dari malaikat, meskipun kita tidak berwudu lagi, atau waktu itu kita harus mengulangi wudu lagi? Hadisnya memang jelas bahwa barang siapa yang bata tahiran, dia tidur dalam posisi suci, ya, maka malaikat akan datang dan berusaha untuk mendoakan kita, memintakan ampun dan rahmat. Kalau seandainya umpamanya tidur jam 10, bangun pula jam 1, ya, tentu tidur itu membatalkan sholat, membatalkan wudu. Tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Berarti harus wudu lagi. Kalau terbangun pengen kencing umpamanya kan, pengen melanjutkan tidurnya, itu wudu lagi lah, supaya tetap dalam kondisi wudu. Karena kalau tidak wudu lagi terputus kan, karena dia sudah tidak suci lagi ketika tidur. Karena tidur itu pembatal wudu. Kecuali kalau tidurnya selip-selip chicken, ya iyalah. Kalau hanya tidur-tidur ayam saja enggak, itu enggak batal wudu. Tapi kalau tidur bangkai ya lain lah. Artinya enggak ingat apa-apa kayak orang mati, ya itu berarti nyenyak. Apalagi disertai ngorok, nyenyak kali itu. Kalau nyenyak kali berarti batal wudunya. Berarti kalau bangun jam 1 pengen kencing, sekalian wudu, tidur lagi gitu kan. Berarti untuk memperjelas Ustaz, kalau kita terbangun di tengah malam, ini di saat kita tidur di awal, kita mau mengerjakan sholat itu setengah 3 ya Ustaz, atau 3, karena sampai subuh. Terus ternyata anak pulang atau ada suami yang satu malam saya ada kepentingan, dan itu kita dari juga Ustaz. Kita tidak bawa air kecil untuk menjaga supaya kita dapat doa dan malaikat, berarti saat itu kita harus wudu lagi Ustaz. Seperti itu ya. Bangun tidur. Ya, tidak, bangun tidur sendiri itu adalah batal kan wudunya, sudah batal wudunya. Berarti kan harus wudu lagi. ya.
Oh iya. Ustaz mau nanya. Iya. Karena itu apa yang Ustaz? Apa yang dari kata Ustaz? Benar karena jika itu ada wudhu, saya mau tanya apa benar? Ya kalau tidak ada nasnya tidak boleh wudhu. Orang haid itu walaupun wudhu tidak akan menghilangkan hadas. Ya. Cuman kan yang saya maksudkan adalah ketika hendak tidur saja. Itu kan yang ada hadisnya kan cuma dua. Ketika hendak mengulang melakukan hubungan suami istri, ya, dan ketika hendak tidur. Itu saja riwayatnya. Adapun kemudian apakah hadis diumumkan, ya tidak bisa lah kan gitu. Karena kan kita hanya berpatokan dengan dua hadis tadi sesuai dengan konteksnya. Berarti kita kalau terbiasa wudhu sebelum tidur, ya sudah wudhu saja. Walaupun dalam kondisi haid, walaupun dalam kondisi nifas. Karena sudah kebiasaan dia berwudhu. Ya. Kenapa dia berwudhu? Karena sifatnya ta'abudi, hanya ingin beribadah dengan wudhu itu. Bukan hendak menghilangkan hadas gitu maksudnya ya. Termasuk juga orang yang mengulang melakukan hubungan suami istri. Kan tidak mungkin wudhu menghilangkan hadas besar kan? Tapi kan di situ ada tujuan lain, maksudnya berwudhu itu supaya makin ada lagi semangatnya gitu. Itu saja sebenarnya. Berarti hanya dua konteks ini saja yang dibolehkan berwudu dalam kondisi berhadas itu. Selainnya ya tidak dijadikan umum dalil ini. Apalagi orang yang haid dan juga nifas itu kan juga dia membawa hadas besar masalahnya. Ustaz, apalagi mengenai wudhu, kalau di tempat yang dilakukan wudhu itu ada luka dan tidak bisa terkena air, itu bisa dilewati nggak? Jadi tidak wudhu di air. Belum paham saya. Berwudu? Misalnya ada luka di daerah yang diwajibkan berwudhu. Di alat air lainnya bisa berwudhu, tapi di tempat yang wajib berwudhu itu ada luka yang nggak bisa kena air gitu, Ustaz. Bisa apa bisa dilewatkan gitu, tidak dibasuh karena sakit gitu, misalnya karena ada luka. Umpamanya tangannya tergores di sini, ada perban gitu ya. Kalau dibuka masalah ya itu tergantung dokter. Kalau memang kata dokter itu tidak boleh terkena air, kalau terkena makin parah, ya kan? Maka dilewatkan saja, cukup diusap atasnya. Itu namanya bab mengusap perban. Nanti ada babnya. Itu dalam fikih itu bab mengusap perban, bab mengusap imamah, bab mengusap khufain, kaos kaki, jawrob ataupun khuf sepatu, itu ada semua babnya. Ya. Jadi kalau memang ada luka di anggota badan yang wajib dibasuh dan kalau terkena air bisa bermasalah, maka cukup diusap atasnya saja, di atas perbannya. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, ada tertutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah